Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Masih ingat kasus Kanjeng Dimas di Probolinggo yang menipu banyak orang? Dia mendapat hukuman 21 tahun penjara, meskipun sebetulnya ada banyak kasus yang akan ditambahkan, tetapi kalau lebih 20 tahun itu tidak bisa diakumulasi. Pertama, dihukum 18 tahun karena pembunuhan. Orang-orang di sekitarnya itu dibunuh karena menghalangi terkait dengan kepercayaan. Kemudian selanjutnya divonis 3 tahun penjara karena penipuan. Dan masih ada lagi terkait juga dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Intinya lebih dari 21 tahun. Itu semua karena tema atau berkedok untuk menjadi kaya dengan mengandalkan uang di balik simbol-simbol agama. Kemarin ada juga kasus, yaitu sebuah aliran yang ada di Pandeglang. Mandi telanjang bersama, membuat sebuah ritual bersama, juga ingin kaya. Bagaimana kasus yang sebenarnya? Dan apakah kepolisian merespon dengan baik, maksudnya aparat penegak hukum merespon dengan baik, dan bagaimana posisi negara? Apakah memang negara sudah terjun ke seluruh warga masyarakat? Salah satunya adalah mereka yang merasa ingin mendapat kekayaan dengan sebuah ritual yang heboh. Mandi telanjang bersama, pimpinan dengan para pengikutnya, dengan berkhutbah, dan selanjutnya. Ayo kita baca sebuah berita, selanjutnya nanti kita bahas. Apa itu aliran hakikok? Pengikutnya dijanjikan kaya usai mandi telanjang hingga dianggap sesat. Ini sebuah berita yang menjadi viral pada akhir-akhir ini, karena semua masyarakat sepertinya tidak percaya. Masa sih ada orang masih yakin terkait dengan janji-janji manis, bahkan dengan perilaku yang menyimpang, mandi telanjang bersama. Pandeglang, Kompas TV, ajaran hakikok tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Hal ini setelah 16 orang pengikutnya mandi telanjang bersama di Kecamatan Cigolis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada atau Wakil Kepala Polres Pandeglang, Kompol Riki Krisma Wardana mengatakan ritual sesat tersebut diikuti oleh laki-laki dan perempuan, dewasa, serta anak-anak. Ada 16 orang yang mengikuti. Aliran hakikok di Kecamatan Cigolis dipimpin oleh seorang pria bernama Arya, asal Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetangganya. Mengutip Tribun News, Arya melaksanakan ritual mandi bareng, bagian dari ajaran Balatasuta, dengan mengadopsi dari ajaran hakikok yang dibawa oleh almarhum E alias S. Jadi ini adalah semacam ajaran turun-menurun yang masih dipercaya bisa untuk menjadikan orang kaya. Ajaran ini sudah terdeteksi sejak bertahun-tahun lalu di Desa Karangbolong. Sudah pernah dibina, sudah kondusif, muncul lagi sekarang di luar sepengetahuan kami, kata Ketua MUI Pandeglang Hamdi Ma'ani. Para pengikut ajaran hakikok menggelar ritual mandi bersama dengan maksud untuk menyucikan. Ritual mandi bersama yang dilakukan para penganut aliran saat ini dilakukan di penampungan air PT Gal di tengah perkebunan kelapa sawit di Desa Karangbolong, Pandeglang. Arya mengaku ajaran tersebut telah melakukan komitmen dengan Imam Mahdi dan dijanjikan kaya raya. Namun setelah menunggu bertahun-tahun, janji tersebut tidak kunjung terkabul. Akhirnya, setelah melakukan rajaban kemarin, mereka memutuskan untuk menyucikan diri, bebersih, dan bubar.
Aneh-aneh saja ya. Tinggal di desa terpencil, para pengikut ajaran ini tinggal di desa Karangbolong, butuh waktu sekitar 4 jam dengan sepeda motor untuk mencapai lokasi kampung tersebut. Diduga dia juga tidak pernah mengikuti acara pengajian yang dilaksanakan di sekitar. Saudara, pecinta masa depan negeri, melihat dari pimpinan Sang Arya, dia mengatakan, saya mengikuti ajaran leluhur, tapi kata ketua MUI dulu itu sudah selesai, tapi sekarang muncul lagi. Maksudnya kambuh lagi. Padahal dulu itu, mengapa kok bisa ini terjadi? Saudara, pecinta masa depan negeri, inilah yang perlu kita bahas sehingga kita bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Tadi pertanyaan saya adalah, apakah mereka, masyarakat itu, betul yakin terkait dengan ajaran tersebut? Mungkin kalau saya bertanya kepada saudara, siapa sih yang tidak mau kaya atau tidak mau ketercukupan? Pasti semua kalau ditanya gitu, pasti saya ingin kaya, semua pasti ketercukupan. Itu adalah kata kunci. Bahkan mulai Indonesia merdeka, awal kemerdekaan sampai sekarang pasti akan mencari jalan itu. Intinya adalah ketika mereka menganut sebuah ajaran, taruhlah keyakinan itu bisa dalam simbol agama yang formal ataupun keyakinan menurut mereka, itu intinya selanjutnya mencari Tuhan, mencari sesuatu yang bisa bisa membackup kehidupannya atau menaungi kehidupannya, bukan menaungi kehidupannya. Intinya dengan keberadaan yang di luar kekuatan manusia, selanjutnya mereka terfasilitasi, tercukupi semuanya. Kita masih ingat pada waktu sebelum merdeka, bagaimana tokoh-tokoh pada waktu itu berpengaruh besar. Dan pada saat ini, kalau kita lihat juga kondisi, kalau kita berbicara settingnya ya, antara dahulu dengan sekarang itu, mengapa terjadi masyarakat itu yakin, percaya terhadap kondisi atau sesuatu yang penuh janji dan menggiurkan, karena mereka itu pertama, belum semua masyarakat itu di Indonesia tentunya itu sejahtera. Sebagian masih dalam kondisi bagaimana berjuang untuk kebutuhan materi itu bisa diselesaikan dengan berbagai apa yang dikerjakannya. Dan betul, pada kesempatan ini, khususnya pandemi COVID ini ya, suasana kan semakin banyak orang yang miskin, tidak sejahtera, meskipun pemerintah sudah berusaha untuk memberikan bantuan sosial. Tetapi ada sebagian, mungkin kalau coba kita cari informasi orang-orang yang 16 hakikok ini, apakah mereka sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Kalau mereka belum, kalau kita melihat mereka di pedalaman, kemungkinan saja belum. Dan belum ada yang bisa menampilkan informasi itu. Sehingga ya mereka mungkin lebih kacau lagi dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada si Arya, sang pimpinan, untuk mengatakan, nanti kalau mandi telanjang bersama akan kaya, akan ketercukupi. Ada sebuah deal dengan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi, sebagian orang yakin bahwa dia akan datang di suatu hari, dan selanjutnya akan, itu menjadi sebuah keyakinan ya, sebuah kepercayaan, sebuah ajaran yang dipedomani oleh orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut. Yang ikut adalah sebagai penolong. Teman-teman Syiah tentunya akan, mohon maaf kalau nanti teman ada Syiah yang mendengarkan ini ya, coba diklarifikasi apakah betul. Karena sepengetahuan saya, Imam Mahdi akan datang di akhir zaman dan akan menolong orang-orang yang dalam tanda kutip percaya terkait dengan Imam Mahdi tersebut untuk keselamatannya. Dan di sini si Arya itu menampilkan tema Imam Mahdi. Apakah yang dimaksud sama atau berbeda mungkin juga bisa diklarifikasi. Intinya bahwa masyarakat yang
16 orang itu dalam kondisi tidak sejahtera. Sehingga meskipun kata Ketua MUI dulu sudah selesai, tapi mengapa muncul lagi? Ya salah satunya adalah karena mereka tidak sejahtera. Maksudnya suasana kehidupannya masih perlu ditopak. Mungkin mereka tidak melihat Kanjeng Dimas ya. Kemudian yang kedua adalah apakah atau bagaimana posisi negara dalam mengayomi orang-orang ini? Ya, memang negara adalah menjamin bahwa setiap orang itu bisa hidup sejahtera di negeri ini. Meskipun perlu digarisbawahi bahwa orang-orang itu harus, kalau memang tidak sejahtera dalam suasana pandemi COVID, ia melaporkan kepada RT RW supaya terbantu apakah 600.000 ataupun yang lainnya. Sehingga di sini mungkin perlu dipecahkan orang-orang itu. Sudahkah mendapat mereka bantuan itu? Kalau belum, maka negara dalam artian ya pemerintah desa yang menaungi itu mempunyai tanggung jawab. Mungkin pemerintah desa bertanya atau menyampaikan, loh Pak, itu bukan warga desa kami, itu warga desa sebelah. Kalau jawabannya begitu, mana? Di sini kan menjadi lebih rumit karena yang kita ketahui tadi, orang-orang anak buah Arya itu kan relatif tidak bisa membaur dengan masyarakat, bahkan tidak pernah melakukan taruhlah ikut pengajian ataupun lainnya yang itu menjadi standar semacam hubungan satu dengan lainnya atau bertemunya masyarakat satu dengan lainnya. Jadi mereka itu di dalam kondisi terpencil dan mereka taunya adalah kerja dan selanjutnya selesai pada malam sudah penat, kemudian mencari semacam ya yang mereka tempati untuk bernaungnya tentunya Tuhan. Kalau melihat cerita, mereka sudah diselesaikan oleh MUI dan pada saat ini sudah dimasukkan ke pesantren lagi. Itu menunjukkan bahwa orang-orang itu baik semuanya loh, tapi salah jalan. Jadi niatnya baik. Jangan dianggap mereka melakukan taruhlah mandi bersama itu kemudian berfantasi negatif, taruhlah berfantasi seksual ataupun yang lainnya. Sangat mungkin karena dengan keikhlasannya dia melakukan tanpa ada yang bermacam-macam itu, meskipun ditemukan alat kontrasepsi ataupun barang-barang yang lainnya. Itu mungkin disalahgunakan oleh beberapa oknum, tetapi orang-orang pengikut itu adalah orang-orang yang sebetulnya niat ikhlas untuk mencari semacam ya lindungan dari Sang Pencipta, kekuatan di luar itu. Kalau dalam bahasa agama Islam itu ya menuju Tuhan, menuju Allah, atau dalam bahasa agama lainnya mungkin dengan bahasa menuju Tuhannya masing-masing. Nah, di sini karena dengan cara mereka tidak mengetahui caranya, maka dia ketika diajak oleh si Arya, maka mengikuti aja karena dijamin akan kaya dan itu adalah ajaran yang benar. Jadi posisi negara sebetulnya lewat pemerintah desa tadi mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan, meskipun agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah mengapa sih terjadi kasus seperti Kanjeng Dimas, meskipun dengan tema yang berbeda ya, dalam suasana COVID ini ya. Ini seharusnya kelompok agama tidak boleh langsung menyalahkan mereka, ataupun pemimpin atau pemerintah juga tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi bagaimana mereka diadvokasi sehingga ada jalan keluar terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau memang mereka tidak berniat negatif untuk mandi telanjang bersama, tidak berfantasi seksual, maka harus segera dicari solusi untuk mereka. Tetapi kalau ada niat yang tidak baik,
hal itu tidak cukup hanya oknum, tetapi bahkan semuanya mereka harus dihukum berat seperti Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas sampai 21 tahun, ada hukuman lagi, tapi karena tidak bisa diakumulasi, akhirnya kemudian ya cukup 20 tahun atau 21 tahun itu. Kasus-kasus lainnya kemudian terselesaikan. Karena di dalam pidana katanya, ya coba ini para ahli hukum nanti bisa berkomentar di bawahnya, apakah memang apa yang terjadi di Kanjeng Dimas begitu. Juga terkait dengan hakekok ini. Semoga hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Tidak terjadi hakekok lagi, tapi yang lebih penting adalah pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah desa, itu harus bisa mempunyai bertanggung jawab dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan para pimpinan agama, juga tidak perlu cepat memvonis. Ayo, ada yang salah terkait dengan kita atau tidak, coba kita refleksi dan kemudian kita mengajak mereka semuanya. Meskipun lebih dekat kemana mereka hakikok, tapi itu adalah merupakan kewajiban bagi kita bersama untuk mengajak ke jalan yang lebih benar. Sehingga kemudian ketika mereka sejahtera karena terbackup oleh pemerintah, selanjutnya tokoh agama juga bisa membackup tentang kebenaran. Akhirnya kemudian niat mereka untuk mendapatkan keselamatan tercapai, bukan keselamatan semu dengan mandi bersama dengan telanjang 16 orang. Semoga ada manfaat, semoga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share.